Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang hukum arus Kirchhoff, atau bahasa Inggrisnya adalah Kirchhoff Current Law. Kirchhoff Current Law ini menjelaskan bahwa arus yang memasuki suatu percabangan atau node pada rangkaian elektronika sama dengan arus yang keluar dari node atau percabangan dari rangkaian elektronika tersebut. Di sini kita coba gambarkan. Kita punya node. Di sini ada rangkaian resistor masuk, 3 buah rangkaian resistor. Di sini arus memasuki si node tersebut dan ada yang keluar. Titik ini disebut node. Ini kita beri nama arus 1, arus 2, kemudian arus 3. Lambang dari arus adalah I. Dari gambar ini kita bisa menuliskan persamaannya adalah arus 1, yaitu arus yang masuk, sama dengan jumlah arus yang keluar, yaitu I2 ditambah I3, atau kita bisa tulis juga I yang masuk sama dengan I yang keluar, I in sama dengan I out. Atau bisa juga seperti ini, sigma I in, maksudnya sigma I in sama dengan sigma I out, maksudnya sigma ini artinya jumlah I yang masuk sama dengan jumlah I yang keluar. Dari persamaan ini kita akan coba menggeneralisasinya. Misalnya kita punya rangkaian seperti ini, dimana semua arusnya mengarah ke node dan tidak ada yang keluar dari node tersebut. Maka persamaan yang bisa kita buat adalah jumlah dari I yang masuk sama dengan 0. Kenapa di sini 0? Karena tidak ada node yang keluar. Kalau untuk gambar yang pertama, di sini ada node yang keluar, yaitu I2 dan I3. Misalnya kita contohkan di sini arus yang pertama 1 ampere, kemudian arus yang kedua adalah 1 ampere, dan arus yang ini adalah 1 ampere juga. Berapakah arus yang ketiga ini? Nah, untuk mencarinya kita bisa mengacu kepada rumus ini. Jadi sigma I in sama dengan 0. Jadi kita tuliskan jumlahnya 1 pertama, yang kedua adalah 1 ampere juga, dan yang ketiga adalah 1 ampere juga. Terus berapakah I yang keempat ini? Kita tuliskan juga di sini I, karena termasuk I yang masuk, jadi kita tuliskan di bagian jumlah I yang masuk sama dengan 0. Kemudian kita coba untuk mencarinya. I sama dengan, karena pindah ruas ya, ini plus 1 pindah ruas jadi negatif 1, plus 1 pindah ruas jadi negatif 1, plus 1 pindah ruas negatif 1. Jadi kita tinggal jumlahkan negatif 1 dikurangi 1 dikurangi 1, kita akan mendapatkan hasilnya negatif 3 ampere. Jadi untuk arus yang keempat ini nilainya adalah 4 minus 3 ampere.
minus 3 ampere. Selanjutnya kita akan mencoba rangkaian yang dimana si arusnya itu keluar semua dan tidak ada yang memasuki node. Misalnya kita punya percabangan seperti ini, dimana semua arusnya keluar dan tidak ada yang memasuki node. Kita bisa tulis persamaan dari gambar di atas seperti begini. Sigma I yang keluar atau jumlah I yang keluar sama dengan 0. Nah, misal di sini arus yang keluarnya semuanya adalah 1 ampere, 1 ampere, 1 ampere. Kemudian kita ingin mencari yang di sini gitu. Di sini belum diketahui, misalnya berapakah I yang di sini. Kita bisa mencarinya seperti tadi. Bedanya ini adalah I yang keluar. 1 ampere ditambah 1 ampere ditambah 1 ampere ditambah 1 ampere, kemudian ditambah I. Karena kita ingin mengetahui si ini, maka kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. I sama dengan plus 1 pindah ruas jadi negatif 1, plus 1 pindah ruas jadi negatif 1, plus 1 pindah ruas jadi negatif 1, plus 1 pindah ruas jadi negatif 1. Kita tinggal jumlahkan saja. Negatif 1 kurangi 1 kurangi 1 kurangi 1 sama dengan min 4. Jadi hasilnya adalah min 4 ampere. Min 4 ampere. Nah, rumus yang ini, yang 3 ini adalah hukum Kirchhoff arus. Jadi misalnya kalau kalian menemukan sebuah rangkaian dan ingin salah satu sisinya tidak diketahui arusnya, kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff arus ini. Misalnya saat kita sedang memperbaiki TV dan kita tidak tahu salah satu jumlah arusnya, hanya kita tahu resistansi dan tegangannya saja, kita bisa menggunakan rumus ini. Ini disebut KCL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.